Halo guys, balik lagi sama gua di channel Rai Revice. Oke, jadi di video kali ini gua bakalan bahas 5 episode terakhir Ultraman Epic. Ya, gua buat ini juga request dari teman gua. Ya, sekaligus ide gua sendiri juga sih. Tapi yang bikin listnya ini teman gua ya. Ya, gua buat ini juga ya buat rame-ramean lah ya. Daripada nggak ada video, ya kan? Oke, jadi tanpa satu lagi jelas saja simak videonya. Ini dia 5 episode terakhir Ultraman Epic. Ultraman Kid. Oke, di urutan yang kelima ada Ultraman Kid. Ultraman Kid episode 25 atau episode terakhirnya ini yang mengisahkan di mana pertarungan terakhir Ultraman Kid melawan Ultraman Belial. Setelah Ultraman Zero dikalahkan oleh Ultraman Belial Crucius, Ultra Father datang ke bumi untuk membantu. Ultra Father datang untuk mengulur waktu agar Riku dan yang lainnya dapat membuat rencana ulang. Namun sayangnya di tengah pertarungan Ultra Father dikalahkan oleh Ultraman Belial. Rencana pun dimulai, Riku pun berubah menjadi Ultraman Kid lagi. Ini pas Rikunya berubah jadi Ultraman Kidnya gila sih ya, pas di jalan lagi, mantap. Pertarungan Kid dan Belial pun semakin sengit. Di saat Kid hampir dikalahkan, Ultraman King pun memberikan kekuatan sekali lagi kepada Kid. Dan Ultraman Kid pun Kage Unshin no Jutsu kelima formnya berkumpul untuk mengalahkan Ultraman Kid. Belial pun kewalahan. Kid pun melempar Belial ke dalam black hole yang diciptakan Zegat. Di sana juga terjadi pertarungan sengit sampai di mana Riku melihat masa lalu ayahnya tersebut hingga memeluknya. Dan di dalam ilusi tersebut, Ray Blood telah keluar dari tubuh Belial dan akhirnya Kid berhasil mengalahkan Belial. Oke, itu dia untuk Ultraman Kid. Yang dimana epic banget sih ya. Gua berani bilang ya, pas di skate Riku meluk Belial itu paling the best. Apalagi itu BGM-nya pak, mendukung banget ya kan. Ultraman Mebius. Di urutan keempat ada Ultraman Mebius. Di episode terakhirnya yaitu episode 50 mengisahkan di mana pertarungan terakhir Ultraman Mebius melawan Alien Emperor. Mirai yang kehabisan energi untuk berubah menjadi Mebius tidak bisa apa-apa, hanya bisa melihat di mana pesawat yang ditumpangi Ryu hancur. Namun sana Ryu dibantu oleh Kapten Serizawa. Ryu pun menjadi Ultraman Hikari berkat bantuan Kapten Serizawa. Namun sayang di awal pertarungan Hikari hampir dikalahkan, baru muncul langsung dikalahkan aja tuh. Mirai pun dengan seluruh energinya memaksa dirinya untuk berubah menjadi Ultraman Mebius. Setelah berhasil, energi Mebius tidaklah cukup sehingga kolor timernya masih tunung-tunung. Karena masih di keadaan yang tidak menguntungkan, Mebius dan Hikari dikalahkan oleh Emperor Seijin. Di saat semua teman-teman Mirai telah putus asa, para Ultra Brother pun memberi harapan kepada mereka sekali lagi untuk melindungi bumi. Di sini pun semua anggota guys termasuk Mirai berubah menjadi Ultra Mebius Phoenix Brave. Pas berubahnya merinding sih gila, ditambah sama BGM-nya. Apalagi Kapten Sakomizunya, beh, mantap. Guys, setelah semuanya sudah berubah menjadi Mebius Phoenix Brave, Kapten Sakomizu pun mengirim senjata terakhir yaitu Final Meteor. Setelah itu Kapten Sakomizu dan Zopi pun bergabung dan Sakomizu pun menjadi Zopi. Datang tuh langsung ngekosin aja tuh dia. Setelah itu Emperor Seijin pun dikalahkan. Mirai pun berpisah dengan teman-temannya. Mantap sih ya. Jujur paling epic itu pas berubah jadi Mebius Phoenix Brave loh. Kalau yang setnya sih pasti itu sih ya. Pas perpisahan paling set itu ya, paling sedih. Oke, pokoknya mantap deh ya. Ultraman Zero. Oke, di urutan yang ketiga ada Ultraman Zero. Bagi kalian yang nanya, Bang, Zero punya series? Oh, pasti nggak ada. Tapi ini gue ngambil dari Ultra Flex Zero ya. Yang kedua yang pas Ultraman Zero dapat form shiningnya. Ya emang itu bukan series lah ya bisa dibilang. Tapi ya biasanya kan Ultra Flex itu dibagi jadi beberapa episode. Jadi ya bisa aja jadiin series. Kau. Canda guys. Ini gue cuma ngambil Ultra Flex Zero ya karena nggak ada lagi yang lain. Ya yang biasanya ya biasa-biasa aja. Kalau Ultraman 3 ya udah pasti epic. Jadi gak usah gue buat ya. Oke, jadi di sini mengisahkan dimana setelah Ultraman Zero bertarung sengit melawan Mebius Seijin,
Emperor atau raja dari pasukan mereka datang dengan menggunakan armor Darkness yang pernah muncul di Gaiden Ultraman Mebius. Setelah topeng armor Darkness terjatuh, disitulah wujud asli orang yang ada di dalam armor tersebut. Ya, dia adalah Ultraman Barrier. Zero pun bertaruh sengit melawannya. Di saat Zero menggunakan form Ultimate Zero-nya, Zero berhasil menusuk dada dari Ultraman Belial. Namun ternyata di dalam sana tidak ada apa-apa. Jadi singkatnya, Ultraman Belial ini di saat bangkit tidak memiliki tubuh, jadi perlu wadah lah istilahnya untuk mendapatkan wujud. Jadi energi kegelapan Belial yang ada di armor tersebut masuk ke dalam tubuh Ultraman Zero, dan terciptalah Ultraman Zero Darkness. Satu persatu anggota dari Ultimate Force Zero meninggal. Teman-teman Zero pun memberi semangat kepada Zero di alam bawah sadar dari Ultraman Zero. Susume, Orewa! Langsung ada form shiningnya. Belial pun keluar dari tubuh Ultraman Zero karena Belial tidak dapat hidup jika tidak ada wadah atau armor. Jadi ya, Belialnya tersepir dan Zero pun mengulang kembali waktu. Teman-temannya pun kembali hidup. Walaupun teman-temannya berhasil hidup, tapi Ultraman Belial kembali hidup karena Zero tadi gimana ya? Karena Zero tadi kan ngulang waktu. Nah, teman-temannya juga kembali balik. Belial yang udah mati ya hidup lagi karena diulang tadi waktunya. Makanya di series Ultraman Gate Belial itu masih hidup. Ya karena Zero ini ngulang waktu. Ultraman X. Di urutan yang kedua ada Ultraman X. Oke, jadi episode 22 atau episode terakhirnya ini mengisahkan gimana Griza, musuh lama dari Ultraman X, datang ke bumi untuk mencuri semua Spark Doll yang ada di seluruh dunia. Setelah datang ke Jepang, Daichi pun berubah menjadi Ultraman X di hadapan Asuna. Asuna pun langsung memberitahu tim yang ada di markas bahwa Daichi adalah X. Sampai emang. Namun dalam pertarungan itu X dan Daichi kalah melawan Griza. Dan untuk dapat membawanya kembali adalah dengan memasuki dunia digital yang pernah dimasuki Daichi pada saat dia mendapatkan X Langer. Asuna pun berpartisipasi untuk menyelamatkan Daichi. Asuna pun memasuki dunia digital, namun jika terlalu lama di dalam dunia digital tersebut akan ada resikonya. Di tempat lain, Griza berhasil melahap semua Spark Doll yang ada di markas Tio dan berubah menjadi evolusi kedua dari Griza. Itu namanya gua lupa ya. Jadi kalau kalian ada yang tahu silahkan komen di kolom komentar. Di saat itu Asuna di kondisi yang kritis. Troy pun ingin menghentikannya, namun tangan Asuna menghentikannya. Sampai di detik akhirnya Daichi kembali bersama X karena perasaan kuat dari Asuna. Daichi pun united lagi bersama X. X pun langsung memecahkan yang bulat-bulat itu yang di dadanya Griza. Kejadian epicnya itu di sini nih. Dan semua Spark Doll itu masuk ke dalam tubuh Ultraman X dan menciptakan Hybrid Armor, yaitu gabungan Gomora Armor, Eleking Armor, Beamstar Armor, Zetun Armor, serta X Langer di tangan kanannya. Selain itu diiringi dengan lagu endingnya dari Ultraman X. Ya gue lupa ya judulnya, jadi kalau kalian ada yang tahu silahkan ditulis di kolom komentar ya. Dengan kekuatan penuh Daichi dan X pun berhasil mengalahkan Griza. Ultraman Ginga. Oke, di urutan yang pertama sekaligus yang terakhir yaitu Ultraman Ginga S. Oke, di urutan pertama berhasil diraih oleh Ultraman Ginga S. Ultraman Ginga S episode 16 atau episode terakhir mengisahkan di mana Dark Logir dibangkitkan kembali oleh Kiburu Seiji di bulan dan bersatu dengan markasnya UPG dan menjadi Viclugil. Viclugil juga dilengkapi dengan Victorium Cannon. Ginga dan Victory sangat kewalahan melawan Viclugil, apalagi mereka hanya memiliki 3 menit untuk bertahan sebagai Ultraman. Namun Hikaru mengakalinya, di mana mereka berganti-ganti untuk berubah menjadi Ultraman, sekaligus juga untuk mengundur waktu untuk mengisi energi. Tapi ya energinya cuma terisi sedikit. Walaupun begitu mereka tetap dikalahkan dan hanya tersisa 1 kali kesempatan untuk berubah menjadi Ultraman lagi. Hikaru pun dipanggil oleh Ratu Kisara bersama Mana dipanggil oleh Ratu Kisara untuk ke inti bumi. Setelah keluar dari sana, Mana, Hikaru dan yang lainnya pun kembali ke permukaan. Mana mengkhianati mereka dan kembali ke Kiburu Seiji. Namun sebenarnya itu hanyalah sekedar rencana dari Mana. Di saat itu pun Hikaru dan Xiao berubah lagi menjadi Ultraman dan ini adalah kesempatan terakhir. Tapi mereka kalah. Ultraman Ginga dan Victory menjadi batu perunggu. Hikaru dan Xiao pun dipaksa keluar dari tubuh Ultraman Ginga dan Victory.
Karena ikatan dari manusia dan Victorian, para Victorian pun memberi kalung mereka ke Hikaru dan Show. Dan mereka pun dapat berubah menjadi Ultraman lagi. Mantap tuh di sini ya kan. Ultra Lens Victory dikeluarin semua, jurus Ginga dikeluarin semua, plus support dari mana. Akhirnya Viclogiel pun berhasil dikalahkan oleh Ginga di Victory. Bumi pun kembali menjadi damai. Oke guys, gimana untuk konten kali ini? Semoga kalian terhibur ya. Ya, gua buat konten kali ini juga ya karena daripada nggak ada video kan ya, seperti yang gua bilang tadi. Gua buat konten ini juga sambil nunggu kalau ada info atau rumor lah ya dari Ultraman Decker kek. Tapi ya kalau bisa sih UGF aja ya. Masa kemarin Decker mulu, UGF lah. Oke guys, jadi sampai sini dulu videonya. Jika ada kesalahan dalam video ini, mohon maaf, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Jika kalian ingin request, bisa kalian sebutkan di kolom komentar atau DM gua di IG. Oke, jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru yang akan gua upload ke depannya. Oke, bye-bye.